Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali bersama dengan saya Syarifatul Alia Putri di 877326417 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Jember, Pokjar Sunan Kalijogo. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang sifat cahaya. Tujuan daripada praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa sifat cahaya itu bisa merambat lurus, kedua dibantulkan dan dibiaskan. Di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan. Terdapat celah cahaya, cermin, penggaris busur, menggunakan alternatif media cermin cekung dengan sendok sop, pelok cermin cembung, korek, lilin, senter, dan layar. Setelah kita menghidupkan senter lalu mengarahkan cahayanya kepada celah cahaya yang sudah kita persiapkan, maka dapat kita lihat cahaya yang merambat pada celah cahaya yaitu merambat secara lurus. Ini menunjukkan bahwa cahaya itu merambat secara lurus. Selanjutnya kita akan mengamati cahaya dapat dipantulkan. Jika cahaya datang pada sudut 70 derajat, maka cahaya yang dipantulkan pada cermin juga 70 derajat. Jika cahaya datang pada 90 derajat, maka pantulan pada cermin juga sudut 90 derajat. Ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, kita akan mengamati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur dengan menggunakan penggaris 15 cm, lihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti proses lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda terletak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini menggunakan alternatif yaitu sendok sop. Di sini, benda dengan jarak 5 cm dengan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak 10 cm dan jarak bayangan 4 cm terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Selanjutnya kita akan mengamati bayangan pada cermin cembung. Dengan bantuan lup, terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan oleh seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung selalu memantulkan cahaya dengan menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui lup nampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan satu buah tusuk konde. Tusuk konde yang sudah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, terlihat bahwa tusuk konde tanpa patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian tusuk konde yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian tusuk konde di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut dengan pembiasan.